Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik ibu kelas 7. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengawali pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu peserta didik dapat memahami definisi, ciri tujuan dan isi, serta ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan sedikit paparan untuk kalian. Kegiatan membaca buku akan memberikan banyak manfaat. Beragam informasi dan pengetahuan dapat kamu peroleh setelah membaca buku pengetahuan. Selain membaca, kamu juga dapat mengamati isi buku pengetahuan. Hasil dari kegiatan membaca dan mengamati buku tersebut dapat disajikan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan belajar teks laporan hasil observasi buku pengetahuan. Nah, untuk materi kita adalah definisi teks laporan hasil observasi. Kegiatan observasi atau pengamatan merupakan kegiatan sehari-hari yang sering kamu lakukan. Kegiatan pengamatan yang kamu lakukan tidak semuanya bisa disebut observasi. Observasi harus dilakukan secara sengaja, runtut, sesuai dengan aspek-aspek tertentu dan berdasarkan tujuan yang jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah peninjauan secara cermat. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Hasil dari observasi atau pengamatan ditulis dengan lengkap mengenai perincian objek pengamatan. Hasil observasi ditulis dalam bentuk teks laporan observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara terperinci, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Observer adalah sebutan untuk orang yang melakukan observasi, sedangkan observi adalah objek pengamatan diobservasi. Ciri, tujuan, dan isi teks laporan observasi dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada teks hasil observasi disusun secara runtut. Yang kedua, data teks hasil observasi bersifat meyakinkan. Yang ketiga, teks hasil observasi dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, teks hasil observasi disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, isi yang dibahas adalah ilmu tentang sesuatu objek atau konsep. Yang keenam, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum yang termasuk kategori atau kelompok. Dan ciri yang terakhir yaitu adalah memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, definisi, jabaran, dan ciri objek. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi merupakan bagian dari pemaparan ilmu pengetahuan. Laporan hasil observasi biasanya menggunakan bahasa berupa istilah, kata baku, dan tidak baku.
kalimat definisi dan kalimat klasifikasi. Yang pertama yaitu adalah istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Makna suatu istilah dapat dicari dengan menggunakan kamus istilah. Kamus istilah yang dapat kamu temukan misalnya kamus istilah ekonomi, kimia, biologi, kedokteran, dan politik. Contoh istilah biologi yaitu ada kata abiotik, asimilasi, komplikasi, sporadis, embryom, ekosistem, vaksin, dan genetika. Yang kedua, ciri bahasanya adalah kata baku adalah kata yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Nah, perhatikan di kolom sebelah kanan itu ada kata baku dan kata tidak baku. Yang kita gunakan adalah kata baku abjad, adhesi, adal, aktif, aktivitas, aktual, alarm, ambulans, amandemen, amfibi, amonia. Nah, perhatikan kata yang tidak baku, abjadnya itu menggunakan T, adesinya tidak menggunakan H, abdalnya di kata tidak baku menggunakan abdol, terus aktif di kata baku menggunakan M, kalau yang di kata tidak baku menggunakan V. Untuk yang selanjutnya silakan kalian baca dan perhatikan perbedaan antara kata baku dan kata tidak baku. Yang berikutnya dalam ciri kebahasaan, dalam ciri bahasa teks laporan hasil observasi adalah kalimat definisi. Kalimat definisi yaitu adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Kalimat definisi berisi tentang penggolongan atau klasifikasi. Kalimat definisi dapat dibedakan menjadi definisi umum, definisi bagian, dan definisi kegunaan. Dan yang terakhir adalah definisi manfaat. Contoh kalimat definisi umum yaitu adalah ada kata mamalia adalah hewan yang menyusui, yang B kucing besar itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. Contoh kalimat definisi manfaat ada dua, yaitu saya senang sekali memelihara kucing itu karena jika saya bosan saya akan bermain dengan kucing itu. Sedangkan klasifikasi adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Ada dua macam cara membuat klasifikasi, yaitu pembagian adalah membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya. Pembagian bergerak dari atas ke bawah, yakni dari genus ke spesia. Sekian materi kita untuk hari ini, yaitu definisi, ciri tujuan dan isi, serta ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.